Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Di sebuah kota kecil di Jawa, hidup seorang ibu setengah baya yang hidup dari berjualan tempe setiap hari. Berjualan tempe adalah satu-satunya mata pencarian andalannya. Pada suatu hari, sang ibu terlambat memberikan ragi sehingga tempe buatannya tidak matang tepat pada waktunya. Saat daun pisang pembungkus tempe itu dibuka, tampaklah kedelai-kedelai masih belum menyatu alias tempenya belum matang. Hati sang ibu mulai menangis. Apa yang harus saya lakukan? Jika hari ini aku tidak berjualan, maka aku tidak akan mendapatkan uang untuk makan dan membeli bahan tempe untuk esok hari. Dengan air mata yang masih mengalir, sang ibu pun bergegas berdoa. Ya Tuhan, tolong matangkan tempe-tempeku ini. Hamba-Mu tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyambung hidup ini. Kabulkan ya Tuhan doa hamba-Mu ini. Setelah selesai berdoa, sang ibu pun membuka dan daun pisang pembungkus tempe tersebut. Tidak ada satupun yang matang. Keajaiban itu belumlah datang, mujizat itu masih jauh. Doanya pun belum dikabulkan. Tetapi sang ibu masih percaya jika doanya akan terkabul, sehingga dia tetap berangkat ke pasar saat matahari belum bersinar. Ia mengejar rezeki dengan menjual tempe-tempenya dengan berharap tempenya mengalami keajaiban. Sepanjang jalan ia terus berdoa dan terus bergumam. Dan sesekali ia membuka sedikit tempe untuk melihat apakah tempenya sudah matang atau belum. Ia pun terus cemas. Sesampai di pasar, sang ibu kembali membuka bungkus tempenya. Ia berharap bahwa tempe-tempe yang belum matang itu terjadi mujizat. Tetapi kenyataannya, tempe itu belumlah matang. Tak apalah, mungkin harus menunggu hingga matahari bersinar terik, katanya dalam hati. Satu persatu orang berbelanja berlalu lalang, tetapi tidak ada satupun yang mau membeli tempe sang ibu. Dan si ibu pun ragu untuk menawarkan tempenya, karena ia tahu tempenya belum matang. Matahari terus bergerak, hingga para pedagang yang lain mulai pulang dan mendapatkan hasil dari penjualan mereka. Tempe dagangan penjual lain sudah banyak yang habis, tetapi tempe si ibu belumlah matang. Apakah Tuhan sedang marah padaku? Apakah salahku dan dosaku? Apakah Tuhan tidak menjawab doa-doaku? Begitulah rintihan hati sang ibu, dan kemudian air matanya kembali mengalir. Tiba-tiba ada seorang ibu yang menghampiri sang ibu penjual. Apakah tempe yang ibu jual sudah matang? Tanya sang pembeli. Sang ibu penjual tempe bergegas menyeka air matanya lalu menggeleng. Belum, mungkin baru matang besok, ujarnya sambil tersenyum sepet. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau begitu, saya beli semua yang ibu jual. Dari tadi saya mencari tempe yang belum matang, tetapi tidak ada yang menjual. Syukurlah ibu menjualnya, ujar sang pembeli dengan penuh antusias. Kenapa ibu membeli tempe yang belum matang? Tanya sang ibu penjual dengan heran. Semua orang selalu mencari tempe yang sudah matang. Begini, kata sang ibu pembeli, anak laki-laki saya nanti malam harus berangkat keluar kota.
Ia ingin membawa tempe untuk oleh-oleh karena di sana susah mencari tempe seperti ini. Dan dia suka sekali tempe asal dari daerah ini. Kalau tempe ini belum matang, maka matangnya pas saat anak saya sampai di tempatnya. Ujar sang ibu dengan wajah berbinar-binar. Sang penjual tempe, ibu sang penjual tempe hanya bisa terdiam dan bersyukur. Jujur, kita pun sering seperti ibu penjual tempe dalam berdoa. Kita sering memaksa dengan apa yang kita mau, padahal Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tetaplah berdoa, tetaplah bekerja, janganlah putus asa, tetaplah bersukacita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadilah pribadi yang top markotop. Salam Jos dan Dos. Tetap semangat. Uhui.